Asini roha marihamu doho damina siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita damang day ng dongan na hinaholongan. Jalan na pinasupaso dito hatta Yesus Kristus. Salam sehat. Saudara yang kekasih firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Demikian kebenaran firman. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang diberkati dan yang ditebus oleh Yesus Kristus. Lukisan penderitaan Kristus dalam nubuatan Yesaya ini sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Tidak ada satupun bagian dari hidupnya yang luput dari penderitaan. Penderitaan Kristus menjadi sangat sempurna karena dia menderita bukan karena dia bersalah, tetapi justru karena dosa manusia. Penderitaan di atas kayu salib sangat tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh manusia. Dan pada puncak penderitaan itu, ia harus menyerukan satu kalimat yang terdengar seperti orang yang putus asa. Eli, Eli, lama sabaktani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang tidak mungkin terjadi, itu sudah terjadi. Bapa meninggalkan anak yang kekasih. Anak berpisah dari Bapa. Murka Bapa bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi karena dosa dan kesalahan yang dipikul dan yang ditanggungnya. Kitalah yang membuat dia tersalib. Kitalah yang membuat dia menderita. Apabila demikian, apakah yang membuat kita tidak bersedia menderita bagi dia? Pelukisan bahwa Kristus yang tidak tampan. Pelukisan bahwa Yesus yang tidak semarak. Tidak mempunyai daya tarik sehingga orang tidak ingin melihatnya. Allah merupakan suatu pelukisan yang sangat dekat dan tepat dengan kondisi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Siapakah yang ingin melihatnya? Tidak ada sesuatu yang menarik di sana. B.C. Link, seorang penulis banyak buku tentang kata-kata mutiara, mengatakan bahwa pelukisan tentang Yesus yang tersalib itu terlalu indah dan sangat bagus. Sebab wajahnya di sana tidak penuh dengan memar. Darah yang mengucur membasahi seluruh tubuhnya. Wajah yang coreng-moreng bukan karena tinta tapi karena luka. Kepala yang tertusuk mahkota duri. Siapa yang ingin memandangnya? Siapa yang ingin berlama-lama melihatnya? Siapa yang ingin berlama-lama menatap dan berada di hadapannya? Tidak ada. Kengerian, keburukan, kejelekan saja yang ada di sana. Tuhan menderita, jawabannya ya. Dia dihina, dihindari orang, dia seperti sampah. Bau busuk menyengat hidung setiap orang yang lalu lalang di situ, dan mereka merasa terganggu dengan kehadirannya. Padahal di kayu salib itu tergantung Allah dengan rendah hati, dengan penuh kasih dan penuh cinta menderita demi penebusan dosa manusia. Selanjutnya dituliskan bahwa dia penuh dengan kesengsaraan menanggung segala kesakitan. Dia bisa menanggung kesakitan dengan penuh kesengsaraan. Sekarang tolong ceritakan kepada saya, siapa yang mampu menanggung segala beban penderitaan tersebut kecuali Yesus Kristus? Adakah orang yang seperti dia? Tidak ada. Tetapi inilah Yesus Kristus Tuhan kita yang penuh dengan kerendahan hati, menanggung dosa-dosa kita. Pada dialah terpusat seluruh penderitaan yang ada. Pada dialah terpusat seluruh kutuk karena dosa. Padanya lah terpusat seluruh aib karena dosa manusia. Berkat pengorbanannya, manusia berdosa dan terhukum yang seharusnya binasa oleh karena kemurkaan Allah menjadi terselamatkan. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus telah menggantikan posisi manusia yang berdosa dan terhukum. Sebab dosa telah mengacaukan sistem tata kehidupan manusia. Orang sehat menjadi sakit, orang yang lurus menjadi bengkok, orang yang seharusnya hidup dengan penuh cinta kasih justru menjadi saling menghakimi. Orang yang bersatu dicerai-beraikan. Dosa benar-benar mengacaukan seluruh sistem tata kehidupan manusia.
Dan lebih parahnya, kekacauan itu ternyata tidak berhenti pada dimensi fisik saja, tetapi juga merasuk dan merusak sampai pada dimensi rohani dan relasi sosial manusia. Relasi yang rusak itu tidak hanya relasi antara manusia dengan sesamanya, tetapi juga relasi antara manusia dengan Allahnya. Allah tidak lagi menjadi Tuhan bagi manusia. Manusia mau mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Untuk meluruskan sistem ini, ia harus membayar mahal di atas kayu salib. Ia menanggung murka Allah sebagai tumbal atas dosa manusia. Ia ditikam, ia diremukan, lambungnya ditusuk tombak, seluruh tubuh mengalami luka. Belum lagi jiwa yang remuk, redam, dan terolok-olok oleh pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus serta para murid yang meninggalkan dia. Kristus seperti domba dianiaya, ditindas, dibantai, bahkan penderitaannya melebihi seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak berkeluh kesah, ia pasrah. Ia tidak mengobrol cerita, sekali lagi ia pasrah. Saudaraku yang kekasih, semestinya kalimat ini membuat kita berpikir ulang. Kita harus melihat bahwa itulah Tuhan Yesus kita yang menjadi pusat seluruh hidup manusia. Apakah kita layak kembali menyakiti dia dengan tingkah laku kita yang tidak mau menderita sehingga berbuat dosa? Apakah kita layak untuk kembali menyakiti dia dan menyakiti hatinya dengan membuat hal-hal yang najis dalam hidup kita dengan tidak mau berjalan lurus dan menanggung serta memikul salib untuk dia? Apakah kita harus kembali menghina dan menindas dia serta akhirnya menyalibkan dia dengan berbagai pola tingkah laku dan perpecahan kita demi kepuasan, kedudukan, gengsi, dan kebesaran nama kita? Haruskah kita menyalibkan dia kembali hanya karena kita tidak mau hidup menderita dan berbuat seperti yang dia kehendaki? Betapa munafiknya kita. Betapa menyedihkannya keadaan kita yang selalu menyebutkan Kristus Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak mengenalnya secara bersungguh-sungguh. Kita hanya mungkin terobsesi dengan berbagai gaya khotbah yang menarik dan penuh statement yang sensasional. Saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan semangat yang ada. Janganlah kita menyalibkan kembali Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah pusat penderitaan, dan penderitaan kita adalah alami, bukanlah apa-apa. Kristuslah pusat penderitaan, dan penderitaan yang kita tanggung itu bukanlah apa-apa. Menderita bagi Kristus itu berbeda dengan pengertian di dunia ini. Dunia mengerti dengan menyamakan askese sebagai penderitaan, seperti anti uang, anti dunia keramaian, mengasingkan diri, dan lalu mengatakan bahwa semua itu untuk mencapai kesempurnaan diri. Itu salah besar. Kristus sudah melakukan semua itu dan kita tidak perlu melakukannya lagi. Tetapi karena Tuhan telah menuntun kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya, lalu waktu kita hidup sesuai dengan kehendaknya, kita mungkin tersisih, tidak memiliki jabatan, dianggap aneh karena suci, lalu disingkirkan, yang berakibat pada kesulitan keuangan dan kehilangan akses ke pusat kekuasaan. Singkatnya, hidup mengikuti jalan yang benar membuat kita menderita. Jadi di sini penderitaan berarti menahan seluruh gejolak dan hawa nafsu dunia kita, mengendalikan diri kita menurut kriteria buah-buah roh. Di situ akan terjadi ketegangan yang luar biasa antara keinginan daging dan tuntutan untuk menghasilkan buah roh. Itulah titik awal penderitaan. Bukankah Yesus juga bergumul di Taman Getsemani? Kita tidak boleh mengambil atau mengumbar hawa nafsu dan mau mengatur Tuhan. Janganlah apa yang kita nikmati dan yang kita miliki itu hasil dari menipu orang lain. Janganlah kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Itu yang salah. Marilah kita pikirkan semua itu secara baik-baik. Kristus sebagai pusat penderitaan telah menanggung semuanya untuk kita. Kebahagiaan sejati dalam hidup manusia bukan berasal dari harta benda, kesuksesan maupun kehebatan kita, tetapi kebahagiaan sejati berasal dari Kristus. Kita hanya akan berbahagia apabila kita mampu menurut kehendak Allah. Apabila kita mampu hidup menurut kehendaknya. Nah, apabila Tuhan menaruh harta benda dalam hidup kita, bersyukurlah. Tetapi apabila Tuhan tidak menaruh harta bagi kita, janganlah kita marah dan kecewa kepadanya. Apapun yang ada dan yang diberikan Tuhan bagi kita, semuanya itu sudah terukur pas dan cocok untuk kita. Jangan cemburu dan menginginkan harta sesamamu.
Biarlah kita semua mengangkat salib Kristus sehingga kesetiaan dan kesediaan untuk menderita membuat kita tetap tegak dalam kebenaran Allah. Janganlah kita bangga hanya karena mampu memberi banyak uang bagi gereja, padahal uang tersebut hasil dari menipu orang lain. Tuhan tidak bisa ditipu. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan jujur dan penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Menderita bersama Dia yang sudah lebih dahulu menderita bagi kita. Menderitalah karena kita melawan seluruh hawa nafsu kemanusiaan kita dan menegakkan kebenarannya. Penderitaan ini akan memerdekakan kita. Kebahagiaan kita adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan malas. Tetaplah rajin. Tetaplah gigih. Dan jadilah the best supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara dan dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa dan bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.